Ya, sedikit pengumuman ya, tanggal 30 Agustus hari Minggu jam 3 sore kita ada e-seminar ya. Untuk sahabat-sahabat kelas dicatat tanggalnya ya. 30 Agustus hari Minggu jam 3 sore melalui Zoom. Ntar akan dibagikan linknya. 你好，你好, oke, 你好. Helda sedikit ya untuk revisi 不错. Punya nada dua. 不错 artinya lumayan ya. Tadi nadanya perlu direvisi sedikit. Yang lainnya sudah oke. 谢谢你们两位. 谢谢你们两位. Harusnya bisa 谢 ngerti 谢。 ya. Bukan sih. Udah pernah belajar juga ya. Jadi udah cepet ya. 两位 artinya berdua. Jadi lebih sopan ya. 谢谢你们两位. 谢谢, 再见. 再见，老师。谢谢老师。 Izin ya, kalau saya berkesempatan ke kota kalian, kita bisa ketemu ya. Ya, lanjut ya. Hello boleh ya, tolong di mute, sisi. Kita akan lanjut ya. Beatrice belum pernah kayaknya ya. Beatrice dan ya, Beatrice ni hao. Ni hao. Ni hao. Suaranya agak kecil sedikit ya. Beatrice dari daerah mana? Sama Sofian. Beatrice dan Sofian. Halo? Halo. Tucai ma? Ada semua? Beatrice? Ya, Beatrice sudah. Sofian? Oke. Sofian, ni hao. Ni hao. Ni hao. Oke. Sofian dari daerah mana? Wanlong. Oh, Wanlong. Oke, Wanlong. Tadi Beatrice dari daerah mana?雅加达 ，OK， 那么现在是万隆和雅加达的朋友啊 ，OK， Beatrice A， 然后Sofian B 呀 ，OK， Beatrice A， Sofian B， 来silakan， 1、2、3。你好，哎呀，你好。哦，Beatrice A。哦，Sofian B。好，没关系，没关系，再来一次啊，1、2、3。你好，你叫什么名字？我叫钱坚，你呢？我叫 Beatrice， 认识你很高兴。OK， 认识你很高兴。认识你很高兴。OK， 认识你我也很高兴。Oke, 认识你我也很高兴. Kita lain, bawahnya Chen Fucai adalah Sofian, Lin Hua adalah Beatrice. Langsung ganti nama masing-masing. Sayanya adalah Huang Huimei. Oke, silakan. 来，1、2、3。好 ，Beatrice， 你好吗？不错，你呢？我也很好。这位是 Dina。Oh, bukan. 这位是 karena Beatrice lagi tanya. Oke, 这位是谁？ nggak usah di ini, jadi langsung ditarik aja ya. 这位是 ya, oke, silakan. 这是我的朋友黄惠美，这是我的朋友林化。Beatrice。你好。你好, oke ya. Huang Huimei boleh ganti nama saya nggak apa-apa ya, Tina, jadi lebih real. Oke, kalian sudah pernah belajar ya? Nadanya 已经很好了, udah sangat bagus ya, 声调不错了. Udah pernah belajar? Oke, ya, 谢谢你们ya. 谢谢你们今天早上，谢谢二位berdua ya. Oke, 再见，谢谢你们. Kita lanjut ya. Partisipan berikutnya. Boleh langsung di mute ya, bantu saya mute sehingga saya bisa lanjut ke yang lain. Iren dan Ling Wiryadi. Oke. Sudah saya unmute. Iren. Ya, Iren ni hao. 你好， Iren ni hao, dari daerah mana? 加拿大。 Jakarta, oke. Ling Wiryadi? 婉龙老师，你好，万隆吗？你好，从万隆是吧？是老师。Oh, dari Bandung ya, oke. Ling Wiryani yang A,
Terus satu lagi Iren yang B ya. Lin Wiriani yang A. Silakan. 1、2、3。你好，你叫什么名字？我叫依然，你呢？我叫林维利亚迪，认识你很高兴，认识你很高兴， Ya, 很高兴 ditekan sing ah. 很高兴。 Ya, 很高兴. Oke, lanjut bawahnya. 认识你，我也很高兴。 Ya, 认识你，我也很高兴. Oke, lanjut di bawahnya. Chen Fucai adalah Lin Wiriani, Lin Hua adalah Iren. Oke, silakan langsung ganti nama masing-masing. Iren，你好吗？不错，你呢？我也很好。这位是这是这是我的朋友 Tina。 Oke. Tina， 这是我的朋友 Iren。 Iren. Oke, silakan Iren. 你好， Ni hao. Oke, udah bagus banget ya. Tinggal dilanjutin untuk latihan di rumahnya. 谢谢二位，谢谢你们，再见。谢谢老师。 不客气, bu客气. Kita lanjut. Cukup satu pasang lagi terakhir ya. Nanti giliran, nanti bakal ada lagi. Saya akan nunjuk yang belum ya. Harry. Harry, ni hao. Oke, saya sudah unmute ya. Oke, selanjut Aniwati. Harry dan Aniwati, 都在吗? 都在吗 artinya adakah gitu ya. Lagi bersama saya nggak gitu. 都在吗? 都 artinya semuanya. 在 itu ada nggak ya. Di sini 在 artinya ada nggak. 都在吗? Saya sih udah unmute sih ya. Harry dan juga Aniwati. Oke, kita tunggu sebentar ya. Takutnya mungkin sinyal, jadi agak ke pending-pending gitu ya. Oke. Halo. Harry ni hao. Harry ni hao. Ni hao, 老师。你好。Harry dari daerah mana? 40岁。泗水. Oh, 泗水. Oke, Surabaya ya. Terus lanjut Ani. Ani ni hao. 你好，老师。你好。Ani dari daerah mana? 美兰。 Mianlan. Oke, hari ini banyak keluar kota juga ya. 泗水和 Mianlan. Oke. Ani yang A, terus yang B adalah Harry. Oke? Ya, silakan. 1、2、3。你好，你叫什么名字？我叫 Harry， 你呢？我叫安妮瓦蒂，认识我你很叫安妮瓦蒂。高兴。认识你很高兴。Oke, silakan Harry. 认识你。认识你我也很高兴。Oke, 认识你我也很高兴. Lanjut di bawahnya, Harry adalah Chen Fucai, Ani adalah Lin Hua, saya jadi Chen Huimei ya. Jadi langsung Huang Huimei langsung ganti nama ya. Silakan. Ani, 你好吗？不错，你呢？我也很好。这位是 Oke. Harry, 这是我的朋友。这是我的朋友 Ani。Tina, Huang Huimei diganti Tina. Aninya karena Lin Hua ya. Oke, lanjut terus di bawahnya lagi. 微微是我的朋友 Ani. Ani。你好。 Ya, ni hao. Oke, nadanya sudah bagus, 不错.
lanjut latihan di rumah, kalau bisa dihafal ya. Jadi tahapannya kan kalian belajar di rumah sambil hafalin nada. Terus selanjutnya bagi teman-teman yang lain juga ya, kalau misal udah oke, sebenarnya kosakata dihafal supaya kita lanjut ke lesson berikutnya. Teman-teman nggak terlalu bingung karena sudah mulai menghafal kosakata. Oke, 谢谢你们二位. Terima kasih kalian berdua. 再见. 不客气，再见. 不错 artinya lumayan ya. 不错 lumayan. Di conversation kita ada Linwa, ni hao ma, 不错 artinya lumayan. Jadi lumayan itu juga bisa untuk memuji orang artinya oke gitu ya. Boleh lah artinya 很好, 不错, itu semua boleh. Oke, saya akan lanjut ke pelajaran dulu. Nanti kalau ada sesi untuk interaktif saya akan nunjuk lagi teman-teman yang belum dapat giliran. Oke, kita lanjut dulu ya. Tadi minggu lalu kosakata kita adalah sampai pada nomor 13 ya, atau 14. Di halaman 14, modul halaman 14, kosakata nomor 13. Tema. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Saya review aja ya. Sekalian teman-teman bisa sambil mengulang kembali gitu ya, 14 ya. Xie Dr. Evelyn ya. Oke, xie. Nggak apa-apa ya, saya review sambil teman-teman bisa mengulang kembali sambil menghafal. Jadi gini, teman-teman kalau sudah mulai ada basic, sudah mulai nadanya udah mulai oke ya, langsung kosakata mesti dihafal supaya nanti kedepannya kita kalau misalnya ada kesempatan, saya mungkin nggak pakai modul, tapi saya ngobrol sama teman-teman, buka suara, teman-teman juga bisa ngobrol sama saya, dan basicnya adalah hafal kosakata, supaya bisa nyusun kalimat, ya. Oke? Ya, woman, udah pasti tahu, kita atau kami, ya, woman. Woman, 是同学, artinya kita adalah teman sekelas, teman sekolah, ya, jadi sama-sama belajar. Bisa bilang, 我们是同学, jadi kita bisa perkenalkan diri juga ke orang lain, oh, 我们是同学, nah, kita adalah teman sekelas. Kami itu teman sekelas. 时候itu pada waktu, pada saat. Tapi kalau misalnya 什么时候 artinya kapan ya. 什么时候. Minggu lalu saya sudah kasih catatan ya. 什么时候. 什么时候nya ditaruh di habis subjek. Jadi, 你什么时候 misalnya 去老师家 artinya apa? 你什么时候去老师家. Artinya apa teman-teman? Kamu kapan pergi ke rumah 老师家 itu rumah ya, masih ingat ya? Ya, artinya kamu kapan main ke rumah 老师. 去nya nomor 3. 去, mulutnya dibulatin ya. 去 ya. Kan Q sama U. Jadi mulutnya bulat. 去. Nah, 你什么时候去老师家? Oke, lanjut ya. Nomor 4, 今天. 今天 artinya hari ini. Saya review kembali. Kalau besok artinya, besok ngomongnya 明天 ya, 明天. 明天汉语是 besok ya. 明天 ya. Besok. Terus kalau lusa, teman-teman, lusa masih ingat? 后天 ya. Ini sih udah pernah catat ya. H-O-U, 后天, sambil saya boleh kalau misalnya mungkin ada yang belum ini, 后天 ya. 后天 itu lusa. Tien ada satu. Ingat T baca TH. 后天 lusa. Lanjut nomor 5, 星期 itu artinya week, minggu ya. Minggu. Oke. 星期 minggu. Tapi kalau misal untuk nama hari nanti kita pelajari habis conversation ya. 星期一 itu hari Senin. Masih ingat ya, kita lihat ke bawah, kan ada angka tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Nah, 星期 digabung dengan I jadi hari Senin. 星期一. Jadi saya berharap teman-teman habis sesi ini untuk angka-angka sudah hafal. Supaya nggak bingung, karena nanti banyak kan berhubungan dengan angka untuk nama bulan, nama hari, itu semua berhubungan dengan angka ya. Oke, 星期一 hari Senin. Kalau gitu hari Selasa? 星期二 ya, 星期二 hari Selasa. Hari Rabu? 星期三 hari Rabu. Hari Kamis? 星期四 4 hari Kamis, hari keempat. Hari Jumat? 星期五 5 ya. Hari Sabtu? 星期六
hari Sabtu, 星期六, oke? Ini saya pelan-pelan karena ada beberapa teman kan memang benar-benar basic ya. Jadi kita pelan-pelan sampai hari ini Minggu ya kan? Minggu apa teman-teman? 星期天 atau 星期日 boleh ya. Saya tulis kalau untuk Minggu. Sebentar. Oke. Sing ada satu ya. 星期天 星期天 tiennya apa? Tiennya dari 今天的天 ya, hanzinya sama. 星期天 atau 星期日 星期日 hari Minggu. Jadi kita nggak bilang 星期七 no ya. Khusus dari Senin sampai Sabtu itu sama. 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六. Untuk hari Minggu kita bilang 星期天 atau 星期日 ya. 礼拜天 boleh, tapi 礼拜天 lebih ke biasanya orang daerah selatan, terutama Taiwan itu masih pakai. Tapi kalau yang secara internasional itu adalah 星期天 atau 星期日 ya. Oke. Pai I, Pai Er itu dari Hokkien sebenarnya ditranslate ya. Jadi kalau secara internasional, karena kan kita banyak nih orang daerah, mungkin orang daerah Ke, daerah Teochew, daerah Hokkien. Nah itu sebenarnya translatean. Tapi kalau secara formalnya, secara internasional ada 星期天 atau 星期日 ya. Jadi saya kasih yang benar-benar internasional. Tapi kalau teman-teman tanya, kebetulan saya juga tahu misalnya kayak Pai I, Pai Er, ya orang ngerti sih. Ya, cuman kalau untuk Beijing orang utara kadang-kadang dia bingung apa ya Pai I, Pai Er gitu karena memang untuk daerah-daerah tertentu. 因为中国很大 karena China sangat gede. Mereka juga punya banyak bahasa daerah, ada bahasa daerah Sichuan, bahasa daerah Guangdong, ya Kantonis dan sebagainya. Oke. Lanjut ya. 星期日, 星期天. Lanjut nomor 6. Ji artinya berapa ya? Ji artinya berapa. Jadi 星期几 jadi hari apa ya. Nomor 5 dan 6 digabung jadi 星期几 hari apa ya. 星期几 hari apa. Lanjut nomor 7, 11. Ini kayaknya angka-angka harusnya sudah nggak bingung ya, karena minggu lalu saya benar-benar pelan-pelan. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, boleh lihat rekaman minggu lalu ya, supaya kita nggak ngulang terlalu lama. 11 itu 11, 12, 13, dan seterusnya, sampai 20 kan 20. Lanjutnya nomor 8, 21, 21. Terus kita lanjut, 30 berarti 3 dan 10, 30. Terus kalau 31 berarti 31. Ini cuma ulangan, jadi saya nggak terlalu lama ya, teman-teman. Lanjut, 31 udah, 40, 40. Kalau 14, 10 dan 4, berarti 14. Nah, di sini pentingnya nada. Ya, kalau misalnya masih bingung nada, teman-teman dengar ulang rekaman ini, terus ditiru. Jadi pertama sebenarnya basic pembelajaran adalah meniru. Kalau udah meniru, akhirnya kita paham bahwa oh ini nadanya begini. Dari udah begitu baru kita mulai menghafal kosakata. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa, misalnya masih bingung, nggak apa-apa, wajar. Saya merasa ini wajar karena masih asing buat teman-teman semua yang mungkin baru belajar ya. Jadi 14 adalah 14. Kalau 40, 4, 4 dan 10. Ya, oke. Lanjut. 41 berarti 41, 4, 10, 1. 41 ya, 41. Lanjut 51, 51. Kalau 50 gampang ya, 50, 5 dan 10. Saya lanjut kosakata nomor 12 ya. 61, 61 ya, 61, 61. Lanjut 81, 81. 81. Kalau 80 berarti 80, 80 ya. Lanjut kalau 99. Boleh dicat ya, 99, 90 ya, 90, 10 itu kan 10, 99. 100 masih ingat? Minggu lalu saya sudah kasih 100 apa teman-teman? Ipai. Ya, nadanya begini ya.
Oke, kalau teman-teman chat saya juga harus ini gantian ipai. Ipai artinya 100 ya. Oke. Kalau 101 ya, 101 berarti 101. Nanti teman-teman boleh latihan di rumah ya. Ipai. Ya, sebentar ya. Jangan chat dulu. Kalau chat saya belum bisa tulis. Mungkin dia ini ya, gabungan ya. Ipai, ling, ling itu 0. Ya, ling adalah 0. 101, 102, 103, dan seterusnya. Ya. Oke. Cukup ya. 101, 102. Kok nggak ada yang tanya, I-nya kenapa berubah jadi nada 4? Bukannya dia kalau berdiri sendiri nada 1 ya? Atau sudah saya jelasin? Mungkin. Ya, jadi I itu sebenarnya nada 1 kalau dia berdiri sendiri. Tapi kalau dia gabung sama nada 1, nada 2, nada 3 di belakangnya, maka I berubah jadi nada 4. Seperti yang saya tulis ya, ipai. Nah, ling, I yang belakang kan berdiri sendiri, jadi tetap nada 1 ya. Ipai ling I. Oke, saya lanjut untuk angka. Nanti ada kesempatan kita boleh belajar sampai jutaan, boleh belajar sampai miliaran ya. Tapi nanti ya, supaya enggak terlalu pusing dulu. Intinya yaitu teman-teman mesti menghafalin dulu yang basic. Kalau basic udah hafal, nanti kita belajar untuk miliar itu udah lebih enak karena angka-angka sudah hafal di luar kepala ya. Oke, lanjut. 学习 artinya belajar. 学习 belajar. Misalnya anak-anak sekarang kan belajar dari rumah. Nah, kalau belajar dari rumah kita ngomongnya gimana? Saya hapus ya. Oke. Belajar dari rumah, kita bilangnya, sebentar, saya zoom dulu biar tempatnya gede. Saya bisa tulis. 在家学习 学习 nya nggak cukup, saya tulis di bawah. 在家学习 ya. 在家 artinya di rumah. Jadi, 在-nya harus di depan verb. Kalau ini grammar. 在家学习 在家 misalnya nonton, 看电视 nonton ya. 看电视 看电视 nonton ya, nonton TV. 电视 itu sebenarnya TV. 在家学习，在家看电视. Jadi 在家-nya dulu di depan. 在家. Artinya kalau sekarang kan anak-anak belajar dari rumah. Jadi 我孩子在家学习, oke, belajar dari rumah. Lanjut ya. 现在 sekarang, 现在 ditekan dua-duanya nada 4, 现在 sekarang. Lanjut 16. 16 ini konteksnya ya. Konteksnya di sini adalah untuk jam. Untuk jam. Teman-teman saya boleh clear ya, boleh clear. Terus saya mau kasih contoh untuk tian, penggunaan tian. Oke, udah dicatat kan? Ya, oke. 现在 itu sekarang. Tian itu jam. Di sini artinya jam atau pukul. Contohnya sekarang 10.31. Berarti 10 adalah 10 点. Jam 10. 31 berarti 31 分. Fen ini menit. 31 udah tahu ya, 31 ya. 10点31分. Jam 10.31 menit ya. 10点31分. Sampai di sini oke? Ya, jadi tian di sini penggunanya kayak gini. Jam atau pukul. Kalau jam 10 ya udah 10点 jam 10 ya. 31分 31 menit. Oke, lanjut. 上课. 上课 artinya mulai pelajaran. Kayak sekarang kita namanya 上课 ya. Kita sekarang kayak gini artinya 上课 ya. Oke, lanjut. Lawan kata dari 上课 adalah 下课, selesai kelas. Nah, sekarang pertanyaan saya, 我们几点下课? 我们几点下课? Saya tulis ya. Artinya apa? 我们几点下课? Ini KE ya, teman-teman.
下课 artinya apa? Kita jam berapa selesai kelas. Jadi kalau gitu, ya bubar kelas boleh ya. 我们几点下课? Nah, jawaban teman-teman ke saya adalah, yang lain saya boleh clear ya, supaya saya bisa tulis lagi. Ya, oke, saya coret dulu. Ya, ya, 几点下课? 11.30, benar nggak? 11.30, jadi bahasa Mandarinnya adalah 11.11 点. 30 menit, itu bisa bilang 30分, ya. 30分 boleh. 30分, ya. Oke. 30分, 30 menit. 分 tadi menit ya. Nah, 30分 ini boleh, ya bentar ya, jangan chat dulu. Kalau teman-teman chat masuk, saya mau nulis itu dia nggak bisa. Oke, ya. Nah, 30分 ini boleh diganti dengan pan. 30分 boleh nggak? 11点半 boleh. Jadi pan di sini konteksnya adalah untuk 30 menit artinya. Jadi langsung, nggak ada pan fen, nggak. Langsung 30分, jadi dia gantiin sama. Boleh nggak saya bilang 11点半? Boleh, sama 11.30. 11点半 ya, oke? Ya, 11点半 ya. Jadi saya pelan-pelan ya, nggak apa-apa ya. Soalnya kalau ini buru-buru, nanti ada yang nggak bisa ikutin kan kasihan ya. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, silakan dicatat dulu. Saya pelan-pelan ya. 我们几点下课? 11点半 atau 11点30分 boleh. Sama, mereka sinonim ya. Jadi tergantung teman-teman lebih nyaman pakai yang mana ya. Oke. 13 adalah 81. Bagi teman-teman yang belum dapat modul yang ada translatean, boleh minta ke Panjang ya. Kita sudah dibantu oleh Sis Linawati, dia bantu translate untuk modulnya. Jadi modul di saya sih tidak ada, tapi modul yang dibagikan ke teman-teman sudah ada translateannya. Jadi lebih membantu supaya bisa lebih cepat untuk ngikutin ya. Oke? Cukup? Saya lanjut ya. Jadi kita sudah sampai pan. Oke ya. Boleh saya clear? Sebentar ya. Yang 45 nanti saya jawab langsung ada di bawah. Sebentar. Sabar ya. Oke. Ya, kalau belum dapat nanti boleh minta ke Panjang ya. Supaya teman-teman lebih mudah sih. Udah ada artinya, tinggal dengerin saya tambahan kosakata baru. Oke, saya clear. Udah selesai dicatat ya. Siap ya. Saya hapus dulu. Oke, saya ke bawah. Pan tadi udah. Pan di sini artinya tadi 30 menit. Ya, 30分. Nah, tapi saya kasih konteks di luar dari yang ini, kan kebetulan kita belajar jam. Jadi pan di sini artinya 30 menit. Tapi kalau pan di luar artinya separoh, paroan ya, separoh. Contoh, misalnya kita sama-sama diet. Jadi nasinya paroan yuk. Biasanya kan ngomong gitu ya. Nah, kita boleh bilang 一人. Ya, sorry. Sebentar, ya. 一人一半. 一人一半. Artinya kita paruan. 我们一人一半. Misalnya kita ke restoran, sama-sama kita nggak mau nasi terlalu banyak paruan. Nah, itu 一人一半. Ya, 一人一半. Orang Chinese suka bilang ya, ini kayak udah kebiasaan ya. 一人一半, 感情不散. Jadi kayak semacam pantun lah ya, pantun pendek gitu ya. 一人一半. 感情不散. Kancing itu sebenarnya hubungan, relasi ya, hubungan, relation ya. Pusan artinya tidak pecah. Jadi ibaratnya kalau kita saling berbagi, kita tetap bisa bersatu gitu ya. Maksudnya jadi hubungan mau teman, mau kekeluargaan itu tetap jadi satu. Jadi orang suka bilang, oke, kita bagi yuk paruan gitu ya. 一人一半感情不散. Kadang-kadang orang tambahin kata yang di belakang ini, 感情不散. Artinya persahabatan kita tetap akan kekal ya, tetap akan utuh. Pusan itu artinya tidak terpecah belah ya. 感情不散. Oke?
一人一半感情不散. Jadi ini sebenarnya lebih ke semangat berbagi lah. Jadi kita separuh-separuh, ya kita tetap utuh untuk persaudaraan atau hubungan teman, itu boleh semua sama ya. Oke, saya lanjut ya. Itu adalah pan untuk konteks di luar dari modul ini. Ya, pan artinya separuh, setengah. Nomor 20 ya, how. How ini di sini untuk modul ini artinya tanggal ya. Sebentar, saya lingkari dulu. How untuk modul ini adalah tanggal. Tanggal, ya. Tanggal, contohnya hari ini tanggal 16 kan. Jadi caranya adalah 16 apa Mandarinnya teman-teman? 10, ya, oke. 16. Ya. 16号. 16号, oke? 16号. Tanggal 16 ya. Jadi how di sini artinya tanggal. Oke, dicatat dulu. Saya akan lanjut. How di luar dari modul kita bisa artinya nomor. Jadi misalnya kalian antri atau mungkin nonton di bioskop. Nah, nomor-nomor itu kita bisa bilang, ni ji hao, kamu nomor berapa? Ya, ni ji hao kan konteksnya jelas, kamu nomor berapa. Tapi kalau misalnya jin tian ji hao, udah tahu dong hari ini tanggal berapa. Jadi tergantung konteks sebenarnya. Jin tian ji hao. Ji-nya udah pernah kan? Saya tulis ya, biar nggak bingung. Ji hao. Ji hao kan umum, bisa nomor berapa, bisa tanggal berapa. Tapi kalau misalnya jin tian ditambahin hari ini, berarti hari ini tanggal berapa. Nah, baru kita jawab jin tian 16号. Hari ini tanggal 16. Oke? Tapi kalau misalnya kita ke dokter nih, sama-sama ketemu di dokter, terus lagi ngantri. Nah, saya tanya gini, ni ji hao, artinya kamu nomor berapa? Ya, ni ji hao, kamu nomor berapa? Nah, kalau misalnya dia jawab 16号, berarti nomor 16 ya, nomor 16. Oke? Jadi memang tergantung konteks teman-teman. Makanya saya langsung kasih, kalau misalnya teman-teman kebetulan dengar di luar, kok kemarin langsung bilang tanggal ya? Kok jadi artinya nggak sinkron. Nah, dia bisa punya arti yang lain. Dengan catatan huruf Mandarinnya sama ya. Yang saya kasih itu adalah memang huruf Mandarinnya sama. Tapi kalau huruf Mandarinnya beda, udah pasti artinya berbeda ya. Jadi yang saya kasih adalah huruf Mandarin satu, tapi dia bisa punya beberapa arti, tergantung konteks. Oke? Boleh saya lanjut? Ya, boleh ya. Lanjut nomor 21. Ya, saya clear boleh ya? Sudah pada catat? Oke. Sebentar, saya ini dulu. Oke. Nomor 21, Yue. Yue itu artinya bulan. Bulan untuk nama bulan kita. Misalnya Januari, Februari, Maret. Nah, di Mandarin cukup gampang adalah dari bulan 1 sampai bulan 12, itu urutan angka. Jadi, I Yue bulan 1, Er Yue bulan 2, San Yue bulan 3. Ya, San Yue, Si Yue bulan 4. 5 Yue, bulan 5, bulan Mei, dan seterusnya. Oke? Kalau gitu bulan Desember, teman-teman ngomongnya gimana? Bulan Desember. 12 Yue, ya. 12, terus belakangnya baru Yue. 12 Yue artinya bulan 12. Jadi, kenapa dari tadi saya minta teman-teman kalau bisa hafalin angka, karena kita bakalan kepake banyak untuk nama hari, untuk nama bulan, ya. Jadi, 1 Yue, 2 Yue, 3 Yue, 4 Yue, 5 Yue, 6 Yue, 7 Yue, 8 Yue, kayak sekarang adalah bulan Agustus, 8 Yue. Terus 9 Yue, September, Oktober, 10 Yue, 11 Yue, bulan November, 12 Yue, bulan Desember. Oke? Nah, Yue di sini, kalau misalnya teman-teman di konteks yang lain, Yue Liang, artinya apa? Bulan moon. Bulan yang di langit, ya. Yue Liang. Mungkin teman-teman pada tahu ya lagu lama, Yue Liang Dai Biao Wo De Xin. Ada? Ya, kalau yang tahu, saya masih tahu sih ya. Berarti ketahuan angkatan berapa ya? 80-an. Kalau yang 90-an, ada ya di sini? Tahu nggak lagu ini? Yue Liang Dai Biao Wo De Xin. Tapi kalau misalnya tanya papa mama, pasti tahu. Karena ngetren ya saat itu ya. Oh, 97 tahu ya. Oke. Berarti ini everlasting banget lagu ini ya, Teresa ya. Ya, Teng Li Jun ya. Suaranya bagus banget. Yue Liang ya,
bulan yang di atas langit namanya 月亮。月亮代表itu mewakili 代表我的心，我的 masih ingat kata milik kepunyaan ya, 我的妈妈，我的爸爸， 心 itu hati. Ya, saya tulisin aja pininnya, mungkin nanti teman-teman mau nyari lagunya bisa pakai pinin yang benarnya. 月亮代表我的心 ya. Nanti kalau ada kesempatan bersama kita boleh nyanyi bersama di Zoom ya. Oke, ya. 月亮代表我的心. Lanjut 22 hui pas baca kan pininnya hui, tapi supaya bagus dan memang tepat pronunciation-nya hui, ada e-nya di tengah-tengah. Tulisannya hui ya. Hui artinya pulang, balik. Jadi gini, misalnya kita suka kalau untuk kantor ya, kita bilang, "Ni hui gongsi ma?" Kamu balik lagi ke kantor nggak? Itu hui gongsi ya. Hui gongsi itu perusahaan, company ya. Jadi kadang-kadang misalnya teman kantor kita udah keluar kantor, kita mau nanya, kamu balik lagi nggak ke kantor? Kita bilang, hui gongsi ma? Ni hui gongsi ma? Artinya kamu balik lagi nggak ke kantor ya? Kalau hui jia udah pasti tahu ya, hui jia pulang ke rumah, hui jia. Hui jia apa? Biasanya kita bilang, hui jia pak, pak ini partikel, pulang yuk gitu. Ya, misalnya kita lagi ke mana, terus saya ngajak teman-teman pulang, saya bilang hui jia apa? Jadi pak ini ada pulang yuk, ajakan hui jia apa? Ya, pulang yuk, hui jia apa? Ya, oke. Nah, kalau misalnya bertanya ya nih hui jia ma, kamu pulang nggak? Misalnya gitu ya. Misalnya Imlek nih pada perantauan atau Lebaran nih, yang perantauan kan kita tanya pulang ke rumah nggak gitu ya, pulang kampung nggak ya? Hui jia ma, ya. Kadang-kadang kampung kita boleh tambahin ya. Saya kasih kosakata baru. Udah selesai dicatat, boleh saya clear? Boleh dicat ya, supaya saya tahu. Takutnya udah di-clear, ada yang belum catat. Kayaknya sudah semua ya. Oke? Ya, oke. Ya, oke. Tadi, saya mau kasih tahu pulang kampung ya. Kan ini mungkin banyak juga perantauan kayak saya. Nah, kita biasa bisa tanya, hui jia ma, boleh. Jia itu sebab umum, mau rumah, mau kampung halaman. Tapi kalau misalnya lebih jelasnya, lebih lengkapnya, kita bilang jia xiang. Hui jia xiang ma. Pulang kampung nggak? Ya, pulang ke kampung halaman nggak? Ya. Misalnya kita tambahin ya. Jadi saya langsung bisa ajarin teman-teman untuk merangkai kalimat. Tahun ini, jin nian. Jin ya, J-I-N ya. Jin nian. Nian ada 2. Nian itu tahun. 今年回家乡吗? Tahun ini pulang kampung nggak? Pulang ke kampung halaman nggak ya? 今年回家乡吗? Boleh. Ya, teman-teman bisa langsung pakai. Oke? Sip. Saya boleh lanjut ya. 今年回家乡吗? Oke. Kalau ditulis di Word, saya nggak bisa share screen, karena share screen-nya cuma modul. Jadi saya mesti bawa balik ya. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya nggak ini, apa mau di foto, atau gampangnya adalah nonton ulang YouTube ya, langsung di screenshot. Ya, soalnya kalau di Word, saya mesti share screen satu lagi, jadi modulnya ini yang mesti dikeluarin dulu. Oke, lanjut ya. Wei, kita sudah oke untuk kosakata, kita akan lanjut ke conversation, percakapan ya. Boleh buka modul halaman 11 ya. Boleh buka modul halaman 11 ya. Oke. Teman-teman ikutin dulu saya baca. Ya, suaranya jadi pelan. Oke, ya. Boleh ikutin saya baca dari rumah. Teman-teman ikutin dulu untuk nada-nadanya dan pelafalannya. Oke? Ya. 第三课. 第三课. Ingatkah baca kah ya? 第三课. Artinya pelajaran ketiga. Ke itu artinya lesson. Lesson ketiga. Ti itu artinya ke. Ke-nya di bahasa Indonesia. Pelajaran ketiga ya. 第三课. 你们什么时候去北京? 你们什么时候去北京? Kalian kapan? 什么时候 masih ingat? Kapan ya?
去 pergi Beijing, Beijing ya. 你们什么时候去北京? Kalian kapan pergi ke Beijing? 今天星期几? Hari ini hari apa? Saya rasa sudah nggak kesulitan ya, karena tadi kita sudah bahas juga. 今天 artinya hari ini, 星期几 hari apa? 今天星期几? Terus si Chen Fucai jawabnya, 今天星期一 hari ini hari Senin ya. Kalau kita mau jawab real, 今天星期天 atau 星期日 hari Minggu ya, 星期天 atau 星期日. Lanjut, 你学习中文吗? 你学习中文吗? Kamu belajar Mandarin nggak? 中文 sama dengan Hanyu sebenarnya. Jadi teman-teman juga nggak usah terlalu pusing. Maksudnya, benar nggak sih kalau saya ganti dengan 你学习汉语吗? Boleh. Sebentar, saya tulis ya, Hanyu. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya tulisannya Hanyu. Itu sinonim. Tidak perlu dipusingin maksudnya benar apa salah. Sebenarnya boleh dua-duanya. Cuman sebagai pengetahuan. Jadi kalau nanti teman-teman ngomong sama saya, 你学习中文吗? Saya juga maksudnya oke gitu, nggak perlu yang, nggak boleh ya, ini mesti dipakai. Nggak apa-apa ya, jadi nggak masalah, itu sinonim. Cuman untuk pengetahuan teman-teman, kalau Hanyu, kayak kita kan bukan orang Chinese, bukan orang China-nya asli. Jadi kita bilangnya Hanyu. Karena kita di luar dari negara China. Tapi mereka sesama orang China, mereka ngomongnya Zhongwen. Karena memang bahasa mereka sendiri gitu. Ya, mereka bilang, atau Guoyu mungkin. Tapi sekarang lebih banyak mereka bilang Zhongwen. Guoyu itu bahasa negara sebenarnya kalau ditranslate. Guo itu negara, yu itu bahasa. Jadi teman-teman juga nggak usah pusing ya, aduh jadi lausu saya mesti pakai yang mana. Kalau kalian teman-teman misalnya pakainya lebih nyaman Zhongwen, ya silakan, nggak masalah. Karena ketika kita ngomong Zhongwen, orang China juga ngerti bahwa itu adalah bahasa Mandarin. Ya kan? Karena bahasa kita kan bukan bahasa Mandarin kan. Jadi Zhongwen sama Hanyu itu sebenarnya sinonim. Cuman ada beberapa orang kan tanya nih detailnya, kenapa sih bisa ada dua pengutapan seperti itu. Nah itu satu, itu perbedaannya. Orang China asli mereka sendiri bilangnya Zhongwen. Kalau kita boleh bilang Hanyu karena kita belajar. Nah terus perbedaan kedua, Hanyu itu sebenarnya bahasa ngomong. Misalnya Hanyu hui hua, conversation bahasa Mandarin. Yu itu yang diomongkan ya. Hanyu hui hua, saya tulis. Hui hua. Conversation. Percakapan bahasa Mandarin. Jarang banget orang bilang Zhongwen hui hua. Jarang. Biasa Hanyu hui hua. Karena yu itu adalah bahasa yang diomongin. Oke, kalau Zhongwen biasanya adalah bahasa-bahasa tulisan. Kan sebenarnya literatur China ada yang sajak, puisi, pantun. Nah, itu Zhongwen ya. Zhongwen xiezuo berarti karangan-karangan berbahasa Mandarin. Jadi kalau dia dibagi jadi spesifik. Jadi memang kita hafalin, oh Zhongwen xiezuo berarti menulis karangan-karangan bahasa Mandarin. Ya, Zhongwen xiezuo. Oke. Terus kalau orang nanya nih, punya nama Mandarin nggak? Nama. Karena nama itu ditulis, benar nggak? Jadi kita bilang Zhongwen mingzi. Jarang banget orang bilang Hanyu mingzi. Jarang. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa, oh iya ya, ternyata dia per frase ya. Jadi bisa orang nanya ini, 有中文名字吗? 中文名字kan udah pernah. Nama ya, 你叫什么名字? Nah, 中文名字，你有中文名字吗?有 berarti ada, 有. Kalau nggak ada, 没有. Nggak ada, 没有, tidak ada. 我没有中文名字, saya nggak punya nama Mandarin seperti itu ya. Jadi ada dua konteks ya, tapi teman-teman nggak usah pusing sebenarnya. Mau ngomong Zhongwen, mau ngomong Hanyu, nggak masalah sih ya. Yang penting orang paham. Terus yang kedua ada mungkin Zhongwen mingzi ya, itu memang udah satu frase. Jarang banget orang bilang Hanyu mingzi. Oke, lanjut. 不学习 tidak belajar. Artinya tidak ada lesson-nya, tidak ada pelajarannya, 不学习. 我星期天学习中文. Saya hari Minggu belajar bahasa Mandarin ya. 我星期天学习中文. Saya hari Minggu belajar bahasa Mandarin. Lanjut. Saya boleh clear supaya saya bisa zoom ke bawah. Ya, sudah dicatat ya. Oke. Lanjut. 现在等一下kelewatan
Oke, kelewatan jauh ke belakang ya. Oke. 现在几点? Sekarang jam berapa? Oke, sekarang 10.52. 10.52. Coba 10.52 bahasa Mandarinnya gimana? 10.52. Ayo. 10.52. 10 点 52. Ya, 50. Di sini ya, teman-teman ya. Oke. 52 分. Ya, 分 di bawah ya. Nggak cukup. 分. Ya. 10 点 52 分. 10.52. Oke, tadi ada yang tanya tentang 45 menit ya. Sekalian saya kasih. 45 menit itu adalah kalau dibaca biasa aja. Misalnya teman-teman cuma taunya fen kan menit. Jadi 45 menit ditranslate jadi apa? 45. 4, 10, 5 fen 45 menit, ya kan? Nah, tapi karena panjang banget ya, 45 menit ini kita bisa singkat dengan ke. Artinya 45 menit. Jadi kalau misalnya contoh 9.45, berarti bahasa Mandarinnya gimana? 9 apa? 9. 9 点, jam 9. 45 menit boleh bilang 45分 atau 一刻 ya. 9点, sorry, 3刻, 对不起. 一刻 itu 15 menit. Sorry teman-teman. 3刻, bentar ya. 一刻 itu 15 menit. 3刻 ya. Jadi kalau 9.45 berarti 9点3刻 ya. Kalau 一刻 itu 15 menit. 一刻 15 menit. Oke. 一刻 15 menit ya. 45分3刻. Kan 15 menit kan 一刻. Kalau 30 menit pan. Terus tambahin lagi 15 menit jadi 3刻. 3 kali 15 ya. 3刻. Oke. Ya, 9点3刻. Oke. Ya. 45 menit ya. Tadi ada yang tanya 45 menit gimana? Kalau misalnya nggak hafal ike-nya nggak apa-apa. Teman-teman mau bilang 15 menit, 15分 juga boleh ya. 15分 15 menit boleh. Oke. 45分 atau 3刻 45 menit. 9点3刻 ya. Ike-nya i-nya i ya. Iya, ike-nya 1. Ike itu 1. Kalau di huruf Mandarinnya i1. Ike. Jadi ike 15 menit. Nah, kalau gitu 3刻 kan 3 kali 15 3刻 ya. Oke. 30 menit pan. Tadi udah belajar ya, 30 menit. Oke. Lanjut. Saya boleh clear? Ya, i-nya saya ulang ya. Ini ada yang nanya, nada kenapa berubah-berubah? Jadi i itu sebenarnya 1, cuman dia gabung sama 2, 3. 1, 2, 3 di belakangnya, dia akan berubah jadi 4. Tapi kalau dia gabung dengan nada 4 di belakangnya, dia akan berubah jadi nada 2. Ya. I, ke. Nah, ke itu nada 4. Makanya i-nya jadi nada 2. I, ke. 15 menit. Oke? Cukup? Ke nanti ada kok di tulisan belakang dari modul. Ke ya tulisannya begini ya. Oke, lanjut ya. Saya boleh clear? Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Xie. Sampai mana? Oke, 现在几点? Sekarang jam berapa? 8 点, jam 8. Kalau 8.45 8点3刻 ya. 8点3刻. Kalau 10.15 10.15 10点1刻 10.15 10点1刻. Oke? Ya. Jadi kalau udah ke tidak pakai fen, tidak. Ya, dia langsung menggantikan. Jadi ke itu artinya 15分 15 menit. 3刻 berarti langsung tidak ada fen lagi ya. Jadi 45分 45 menit atau 3刻 ya. Oke?
Cukup jelas ya. 我们几点上课? Kita jam berapa mulai kelas? 我们几点上课? 8点半, jam 8.30. 几点下课? Jam berapa bubar kelas atau selesai kelas? 几点下课? 9:50. 9:50 artinya apa? 9:15 artinya apa? 9:15. Atau diganti dengan sinonimnya apa? 9点一刻. Ya, 9点一刻. Jam 9:15. Ini 15 分sebenarnya ya lengkapnya. Tapi boleh kok分-nya dihilangkan. Karena orang sudah tahu. 9点15. 9:15. Mungkin kayak bahasa Indonesia kan kita bilang 9:15. 9点15. Ya, 9点15分 boleh? Boleh. 9点一刻 boleh? Boleh. Oke? Sinonim semua ya. 15 menit. Untuk jam oke ya. Saya kira udah semua ya, dari separuh, dari separuh itu maksudnya 30 menit, terus dari 15 menit, dari 45 menit ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak mau pusing, maksudnya nggak mau tambahan kosakata ke lah, misalnya contoh, boleh nggak pakai yang kayak direct aja, misalnya 15 menit, 45 menit, boleh, silakan, itu nggak masalah. 9:45, 9:45, boleh, 9:45 ya, nggak masalah. Oke, lanjut. 今天几号 yang di bawah ya, paling bawah. 今天几号 hari ini tanggal berapa? 今天几号. Oke, saya clear dulu, kita lanjut ke halaman berikutnya. 今天几号 hari ini tanggal berapa? Oke. Ya, 5号 tanggal 5. 5号. Kalau yang realnya hari ini kan 16 ya. Jadi 16号 tadi saya sudah bahas ya, 16号. Lanjut, 我们什么时候去北京? Kita kapan pergi ke Beijing? 我们什么时候去北京? Ya, kita kapan pergi ke Beijing? 3月10号 artinya apa, teman-teman? 3月10号. 3月10号. Tanggal 10 Maret. Cara translate-nya, jadi dia bulan dulu kalau di bahasa Mandarin ya aturannya. 3月 itu adalah bulan 3, berarti bulan Maret. Ya. 10号 tanggal 10. Jadi 10 Maret. Ya, 10 Maret. 3月10号. Cara ngomong di Mandarin adalah bulan dulu, baru tanggal. Nanti kita belajar tahun ya, jadi nggak pusing. Tahun nanti di belakang saya ada kasih untuk grammar-nya. Sekarang kita belajar, bulan dulu, baru tanggal ya. Oke, 3月10号. Lanjut, 几号去上海? Tanggal berapa pergi ke Shanghai? Ya, tanggal berapa pergi ke Shanghai? Boleh pakai 日. 3月10日 boleh. 日 itu lebih ke bahasa tulisan. Kalau kita tulis artikel itu boleh pakai 日. Kita tulis karangan itu pakai 日. Ya, RI tulisannya 日. Ya. Tapi kalau untuk ngomong, banyak kan orang bilang 号. 3月10号. 3月12号, 12 Maret misalnya, 12号ya. Oke, 几号去上海? Tanggal berapa pergi ke Shanghai? 29号, berarti tanggal 29 ya. 29号, tanggal 29. Oke. Lanjut. 什么时候回印尼? Ini itu Indonesia. Ini itu singkatannya ya, sebenarnya Indonesia. Indonesia lengkapnya, karena ditranslate dari Indonesia. Tapi sekarang disingkatnya ini ya, jadi nggak perlu panjang-panjang ya. Indonesia kalau mau ditulis. Indonesia ya. Jadi sekarang orang lebih disingkat ini ya, Indonesia. 4月7号 artinya 7 April. 4月7号. 4月 itu bulan 4, 7号 tanggal 7. Oke, Indonesia. Tambahan buat teman-teman, kosakata into itu adalah, kalau into doang ya, adalah India. India. Into. Jadi kok orang India? Orang India? Into. Tambahin ren. Ren itu orang. Into ren. Ya, orang India
misalnya ya, Indu ren. Indu itu India. Jadi sekalian, karena teman-teman belajar Indonesia, saya sekalian kasih kosakata Indu. Kalau dua doang, Indu artinya India. Oke? Sudah selesai untuk conversation kita. Saya clear. Saya undang beberapa volunteer ya untuk bacain. Sekalian latihan pronunciation, pelafalan ya. Oke? Latihan shengdiao, latihan nada juga ya. Oke. Ya. Boleh lihat ke modul halaman 11. Modul halaman 11 dan 12. Ya, saya undang beberapa partisipan. Yang sudah mungkin saya nggak tunjuk ya. Jin Hok Hok. Ini saya panggil. Saya sudah unmute. Boleh? Jin Hok Hok. Sama Ida Marjani. Ida Marjani. 你们都在吗? Ada di... Oke. Ida, 你好. 好，你好，老师。你好。Jin Hok Hok. Saya sudah unmute sih. Mungkin sinyal ya. 老师。Oh ya, oke. 你好。老师。Ya, 你好。你好。Dari daerah mana? 我在的。Oh, oke. Dari daerah mana? Panggilannya apa? 我是杨尊福，杨尊福。哦，杨先生啊，杨先生呀，杨尊的杨，对。我从棉兰，苏北。棉兰 ，oke, 棉兰ya. 棉兰，苏北。Oke, sebentar. Ida masih bersama saya ya? Ya. Ya, soalnya ketimpa ke bawah. Ida, saya nyari-nyari nggak ketemu. Oke, Ida dari daerah mana? Jakarta. Ya, Jakarta. Oke, silakan ya. Yang 先生, jadi Lin Hua, Ida jadi Chen Fucai. Silakan. Ida. 今天星期几？今天星期一。Oke, 星期一. Oke, terus lanjut. 今天星期一。星期一. Oke, lanjut. 你学习中文吗？不学习。Oh, oke. Ikutin saya dulu ya. 不学习。不学习。terus 我星期天学习中文。Oke, boleh ikutin saya ya. 我星期天学习中文。我星期天学习中文。Sekarang lanjut ya, 学习中文 ya. Oke, terus lanjut di bawahnya. Ya, silakan. Lin Hua adalah Yang 先生，对吗？然后陈富才 adalah Ida. Ya, silakan dilanjut ke bawah. Ida, 现在几点？呀，现在几点？8点。8点 ，OK。我们几点上课？我们几点上课？8点半。8点半 ，ditekan 半。8点半。呀，很好。再来。几点下课？ 几点下课 ？OK。9点15。9点15啊，15 5-nya nada 3. 9点15. Oke, lanjut. 9点15. Oke. 惠美 silakan. 惠美 itu adalah Ida. Terus pasangannya langsung ya, Yang 先生. Oke, 惠美。今天几号？今天几号 ？OK。5号 ，OK。我们什么时候去北京 ？OK, Ida boleh ikutin saya sedikit ya. 我们什么时候去北京？我们什么时候去北京？
去北京。去北京。去北京。OK。我们什么时候去北京？哦，时候 ，OK 后 bukan 号，时候呀。Boleh sekali lagi ya。我们什么时候去北京？来，1、2、3。我们什么时候去北京？去北京。去北京。Ya, 去北京。OK， lanjut。3月10号。3月10号。OK， lanjut。Ida。几号去上海？呀，几号去上海？lanjut。29号。29号。OK， lanjut。什么时候回印尼？回印尼。哎呀，什么时候？时候。什么时候回印尼？呀，什么时候回印尼？lanjut bawahnya。4月7号。Ya, 4月7号ya, 4月7号. Oke, nggak apa-apa ya, saya revisi kalau memang ada yang kurang tepat supaya langsung memang belum belajar. Ya. Nggak apa-apa, 没关系. Jadi biar kita sama-sama tahu, oh 时候 sebenarnya ya. Oke, 谢谢 Ida, 谢谢杨先生, 谢谢二位, 再见. 加油加油, saya yakin kalian pasti bisa ya. 再见. Oke, lanjut pasangan berikutnya. Tommy Lim dan Lili Andriani ya. Oke, saya unmute dulu. Oke, saya sudah unmute. Oke. Tommy, 你好。你好，老师。你好，Tommy dari daerah mana？ 卢工，我是在德公。Oh, Trugong. Oke, Yajatan ya. Oke. Terus Lili 在哪里？ Lili 在 Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Kalimantan. Oke, Kalimantan. Oke, satu di Jakarta, satu Kalimantan ya. Oke, silakan Tommy jadi Lin Hua, Lili jadi Chen Fucai. Silakan dilanjut sampai ke bawah ya. Oke, 1、2、3。今天星期几？今天星期一。你学习中文吗？不学习，我星期天学习中文。中文，文ada dua. 中文。Diulang nggak, Lotte? Oke, nggak apa-apa, ikutin saya ya. 我星期天学习中文。我星期天学习中文。我星期天学习中文。Oke, lanjut bawah. 现在几点？8点。我们几点上课？8点半。几点下课？9点15。9点15。9点15。Oke, 9点15. 9点15. Oke, lanjut. 惠美nya adalah Tommy. 几点？今天几号？今天几？5号。5号 3 ya. 5 ada 3. 5号. Lanjut. 我们什么时候去北京？什么时候去北京 ？OK。3月4号。3月10号。nadanya ikut saya nggak apa-apa. 3月10号. Coba. 3月4号。10号. Haunya ditekan. 3月4号。10号. Hau ya, ditekan ya. Hau. Oke. 10号. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan. 3月10号. Lanjut. 几号去上海？几号去上海 ？OK。29号。29号 ，OK， lanjut。什么时候回印尼？4月7号。
Oke, nggak apa-apa ya, ikutin saya ya. 4月7号. Boleh sekali lagi? 4月7号. Ya, 4月7号. Nggak apa-apa, latihan lagi. Saya yakin pasti bisa ya, cuma belum terbiasa. Oke, 加油加油. 谢谢二位ya, Tommy. 不错了哦，Tommy 很好了哦。Udah pernah belajar ya? Apa udah bisa nih? 以前已经学好了。以前学过 ，OK， dulu udah pernah belajar ya，很好，没错，谢谢二位，加油加油，我相信你们一定可以的啊，pasti bisa。Oke, saya lanjut volunteer berikutnya, boleh dibantu mute ya, oke. Oni Susita, sebentar, Oni, sama Richard. Ya, saya lihat dari atas ya. Kalau atas memang belum pernah, saya langsung nunjuk ya. Soalnya ini lebih cepat. Richard dan Oni. Oni, ni hao. Ni hao, Laosư. Ni hao. Dari daerah mana? Bekasi. Bekasi, oke. Richard, saya sudah unmute. Ni zai ma? Apa karena sinyal? Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke. Sepertinya ini ya, apa sinyal kali ya. Oke, kalau gitu, 对不起 ya, saya ganti orang dulu ya. Oke, saya ganti dulu. Nurul Wulandari. Saya unmute. Ya, Nurul, ni hao. Ni hao. Nurul dari daerah mana? Yajata. Yajata, oke. Satu Bekasi, satu Yajata. Ya, oke, silakan. Lin Hua adalah Nurul, Chen Fucai adalah Oni. Oke, ya, silakan. 今天星期几？今天星期几？星期一。Ada satu. 星期一。星期一。星期一。Oke, lanjut. 星期一。你学习中文吗？中文。你学习中文吗？boleh ya, sekali lagi ya. 你学习中文吗 ？Oke. 不是，我星期天学习中文。Oke, ikutin saya dulu ya. 不学习，不学习，不学习。OK，我星期天学习中文。我星期天学习中文。我星期天学习中文。OK，lanjut di bawahnya lagi。现在几点 ？OK， 8点。我们几点上课？我们几点上课 ？OK。8点半。8点半。8点半。Yes， lanjut。几点下课？9点15。baca gini, 9点15。Boleh sekali lagi? 9点15。9点15。Ya, 15 ya. Oke, lanjut. 今天几号？今天几号 ？OK。5号。5号。我们什么时候去北京？3月10号。3月10号，10 ya, ada 2。3月10号。OK， 好，再来。几号去上海？呀，几号去上海？29号。29号。OK。什么时候回印尼？4月7号。OK， ikutin saya。4月7号。4月7号。4月7号。OK， 很好。加油呀 untuk Oni sama Nurul ya. 加油。没关系，nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar di sini. Nggak apa-apa, 没关系。
memang wajar ya, jadi nggak apa-apa teman-teman. Saya justru Ya, sama koreksi sekali nggak. supaya sama-sama bisa belajar ya, jadi nggak apa-apa. Teman-teman, saya juga dari kayak gini, saya belajar sama teman-teman, artinya, oh berarti kesusahan teman-teman di mana, jadi saya bisa belajar juga gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar, nggak usah merasa gimana. Saya rasa teman-teman bisa. Kenapa? Ketika ikutin saya baca, ternyata bisa. Berarti tinggal lebih sering dengerin YouTube ya, oke? Ya, Ya. 没有事，谢谢 再见，谢谢 老 二 师。 位，加油加油呀， semangat ya, 加油加油，谢谢你们。Oke, saya lanjut. Cukup? Kayaknya cukup ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi, ya cukup ya. Kita akan lihat 今日语法 grammar of the day. Kayaknya tadi sudah sebagian besar saya bahas, tapi saya cuma mereview aja. Teman-teman boleh buka halaman 12 ya. Kalau ada waktu hari ini kita latihan sedikit untuk pinyin ya, untuk nada-nada. Nanti saya akan minta volunteer, oke? Jadi teman-teman yang ditunjuk kalau misalnya saya minta, oh nggak apa-apa ikutin saya baca. Teman-teman nggak usah merasa gimana-gimana karena kita semua di sini sama-sama belajar ya. Jadi nggak usah merasa, aduh kok saya belum bisa ya, nggak apa-apa. Justru dari situ teman-teman bisa banyak belajar ya, oke? Ya. Saya akan bahas untuk grammar of the day, sebenarnya tadi sudah saya bahas juga gitu ya. Jadi ini cuma ulang, 星期几 hari apa, 星期几 hari apa. Jadi teman-teman kalau hafal kosakata juga dihafal per frase. Hari apa? Oke. 星期几 hari ini hari apa? Hari ini kan 今天 ya. 今天星期几 hari apa ya. 今天星期几 hari ini hari apa. Kalau besok hari apa gimana bahasa Mandarinnya? Besok hari apa? 明天星期几 明天星期几. Ya, kalau yang belum di-mute, boleh di-mute ya. Jadi gini, teman-teman, saya pengen teman-teman belajarnya hidup. Artinya, nggak cuma hafal modul saja, tapi dari sini saya pilih beberapa untuk teman-teman bisa ganti-ganti. Jadi dari kosakata yang ada, teman-teman bisa ganti, jadi bisa lebih cepat berkembangnya ya. 今天星期几, 明天星期几, besok hari apa. 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六. Sebentar ya. Terus halaman 13-nya, 星期天 atau 星期日, ya, hari Minggu. Jadi saya sudah kasih nama hari di grammar, ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, ya. 星期天 atau 星期日. Saya rasa nggak masalah ya, tadi sudah sempat dibahas. Saya lanjut untuk nomor 2. Menyatakan jam berapa, 几点, jam berapa, ya, 几点, jam berapa. Jam berapa itu 2点, 2点itu jam 2, ya. Jarang sih orang bilang 2点, karena 2 itu adalah gini, jam kan, jumlah 2点, ya, jam 2. Kalau jam 1 sama 1点, kalau jam 2 2点, kalau jam 3 3点, dan seterusnya, ya. Khusus untuk jam, karena dia total kumpulan dari jam 1, jam 2, jadi kita bilang 2点, ya. Oke, kalau 2 jam beda, 2个小时, ya, 2 jam itu beda. 2个小时, beda, durasi kan, 2 jam, 2个小时. Ke ini sebenarnya ada 4, tapi ketika dia gabung frase, kebiasaan orang Beijing biasanya dia bilang ringan, jadi nada 5, 2个小时, 2 jam. Ya, 小时 itu jam, hours. Ya, 2个小时. Oke, lanjut ya. Nah, terus di sini saya kasih beberapa kosakata untuk keterangan waktu. 晚上, 晚上 itu apa? Malam hari, ya. Jadi di bahasa Mandarin kan dia nggak ada yang maksudnya 20, 21 gitu ya. Jadi kita tambahin keterangan waktu ya. 晚上10点, berarti udah tahu dong, jam 10 malam ya. 晚上10点, oke? 晚上 itu adalah malam hari, 晚上. Nah, kalau malam hari nih, misalnya nanti ketemu saya jam 7, jam 8, nyapanya gimana? 晚上好, tambahin 好. 晚上好. Ya. Boleh nggak pakai 晚安? Ya, dulu banyak kan pakai 晚安 ya, tapi sekarang 晚安 itu trennya adalah kita udah mau bobo, udah mau tidur. Misalnya nih, chatting-chatting, kita sama-sama udah mau tidur gitu ya, 要睡觉了, kita bilang 晚安 ya, 晚安 itu selamat tidur maksudnya, ya, good night. Tapi kalau 晚上好 itu artinya selamat malam, ya, 晚上好, 晚上好. Lanjut, 早上 itu pagi hari. Ya, 早上
Terus sinonim dengan shangwu. Shangwu. Kalau teman-teman nggak mau pusing, disamain aja sebenarnya nggak masalah ya. Tapi kalau teman-teman mau tanya detailnya nih, cao shang sama shangwu ada beda nggak? Jadi gini, ada orang Beijing dia baginya gini. Kalau pagi itu misalnya cao shang dari jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 itu masih cao shang. Ya, terus mulai jam 8, jam 9 itu kita bilang shangwu. Kalau mau dibagi detail. Tapi kalau teman-teman nggak mau pusing, nggak apa-apa. Mereka ngerti kok. Cao shang 7 点. Shangwu biasanya lebih dari jam 8 itu mulai ngomongnya shangwu. Ya. Jadi ada pembagiannya. Tapi kalau misalnya teman-teman pikir, udahlah sama lah sinonim, nggak masalah juga sih. Nggak terlalu maksudnya sampai, oh salah nih gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi bisa bilang, 早上7点, 上午8点, ya gitu ya. 上午. 上午itu sebelum, kita pakai 上午 sampai sebelum jam 12. 12 teng itu jadi 中午. Tengah, 中午 ya. Oh, ada. 中午itu siang hari, 中午 ya. Jam 11 kadang-kadang mereka udah bilang 中午. Ya, jam 11 ya. Oke. 早上 ya. 早上 pagi, terus 上午 jam 8, jam 9 itu boleh bilang 上午. Ada yang jam 8 sudah mulai bilang 上午. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau pusing, nggak masalah ya. Lanjut, 下午 sore. Jam 2 itu sudah mulai bilang 下午. 下午2点, 下午3点, 下午4点. Oke, 下午 sore hari. Ya. Ini banyak versi soalnya, jadi pembagian-pembagian. Dan kalau teman-teman nggak mau pusing, ya lebih nyamannya pakai 上午 boleh. 上午 rata-rata sih 8点, 9点. 早上 itu yang dari tadi, misalnya 早上5点, 早上6点, 早上7点, 早上8点boleh nggak? Boleh, nggak ada yang bilang salah gitu ya. Oke, lanjut. Pan, tadi udah pan artinya 30 menit. 一刻, ya ini tadi ada yang tanya ya, 一刻 15 menit, 3刻 45 menit. Nah, kalau sudah pakai ke, tidak pakai fen, ya. Jadi, 一刻 sinonimnya adalah 15 分, 3刻 sinonimnya adalah 45 分, 45 menit. Oke? Untuk keterangan waktu, cukup ya. Jadi, untuk 早上 sama 上午, teman-teman nggak usah bingung juga ya. Kalau misalnya mau bilang, 早上8点 boleh nggak? Boleh. 早上9点 boleh nggak? Boleh juga. Kalau misalnya 9点, kita bilang 上午9点 boleh nggak? Boleh juga. Oke? Nah, teman kebiasaan orang Beijing, jam 2 itu dia udah bilang 下午 2点. Ya, jam 2 sore. Ya. Oke, lanjut. 几号 itu tanggal berapa? Jadi saya berharap habis lesson ini teman-teman bisa nyatain jam, tanggal, dan hari. Oke? 几号 tanggal berapa? 2号 tanggal 2. Boleh nggak pakai 几日? Boleh. 几日 apa namanya? Kita jawab 1日 berarti tanggal 1. Cuman jarang banget teman-teman. Nah, 几日 sama 1日, 2日, 3日 itu biasanya di penulisan-penulisan artikel, di penulisan diary itu pakai 日. Nah, kalau ngomong biasa pakai 号 ya. 几号 tanggal berapa? Misalnya 16号, 17号 tanggal 17 besok ya. Hari kemerdekaan kita, bahasa Mandarinnya ngomongnya gimana? Saya kasih ya kosakata 国庆 国庆. Nah, di sini pakai 日. Hari kemerdekaan. 国庆日. 国 itu negara. 庆 itu merayakan. 日 hari. Hari merayakan negara ya. Jadi hari kemerdekaan ya. 国庆日. 国庆日. Boleh nggak pakai 国庆节? 节 itu sebenarnya festival. Ya, festival. 国庆日, 国庆节 juga boleh. 明天是我们的国庆日. Besok adalah hari kemerdekaan kita. 国庆日. 国庆节 boleh? Boleh juga. Ya. Jadi, 日 kenapa dipakai di sini? Dan dia nggak bisa digantikan 号 karena dia ada tulisan. Satu frase. Ya, 国庆日. Ya. Oke, lanjut. Boleh? Saya lihat dulu, saya clear, belakangnya masih ada nggak? Oh, masih ada. Nomor 4. 几月 artinya bulan berapa.
Nah, jadi dari sini teman-teman bisa nanya tanggal berapa, bulan berapa, 几月. Lanjut, 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月, ya, bulan 12. Jadi ingat tugasnya adalah hafal kosakata di rumah, ya. Kosakata di rumah, teman-teman review lagi, mengulang kembali, bakalan dapat ilmu-ilmu baru, ya. Oke. Untuk yang grammar, oke. Panjang, 还有时间吗? Masih ada waktu? 3 menit lagi ya. 3 menit ya, oke. Menyatakan selamat merayakan hari kemerdekaan ya. Oke, sesuai mungkin besok, jadi teman-teman bisa langsung pakai. Sebentar, saya langsung tulisin. Oke. Di sini ya, saya pinjam dulu yang halaman sini yang kosong. Kita akan bilang Guo Qing Jie Kuai Le. Kuai Le itu happy. Ya, untuk ucapan. Misalnya, 生日快乐, happy birthday. 生日快乐. Selamat ulang tahun. Kalau 国庆节快乐, happy Independence Day, ya. Selamat Hari Kemerdekaan, 17 Agustus. Jadi besok udah boleh dipakai ya. Buat teman-teman yang mau ngucapin, 国庆节快乐, ya. 生日快乐. Oke. Ya, lanjut ya. 1月 sama 1日, karena 1月 sama 1日. I-nya tidak berubah. Kenapa? Karena 1月 itu bulan 1. Jadi dia adalah satu frase. Kalau ini tidak berubah, teman-teman ya. 1月. 1月 bulan Januari. Bulan Januari. Kalau 1日 artinya tanggal 1. 1月1日 ya. 节 itu festival. Festival, perayaan. 节. Misalnya 国庆节, terus nanti ada 儿童节, hari anak. 儿童节. 儿童 itu anak-anak. 儿童节. Jadi 节 itu festival, perayaan ya. 儿童节. Terus nanti kan sebentar lagi kita ada namanya Mid Autumn. Mid Autumn ya. 中秋节 makan kue bulan ya. Boleh saya clear dulu supaya saya bisa tulis dari catat ya. Oke. Ya. Tadi saya ada bilang mungkin bentar lagi ya. 中秋节. 中秋节. 中秋节 itu Mid Autumn Festival. Makan kue bulan, ya. 中秋节. Nah, kalau selamat hari kue bulan, tambahin 快乐, ya. 中秋节快乐. 祝你 with you. 祝你. 祝itu artinya mengucapkan selamat. 祝你中秋节快乐. Kalau ni-nya boleh kita ganti, misalnya 祝班长. 班长. 中秋节快乐 misalnya. 祝班长国庆节快乐, ya. Jadi 祝 artinya mengucapkan, with. Terus subjeknya boleh ganti. 祝你, 祝老师, 祝同学们, 祝爸爸妈妈, oke? Terus tinggal lanjutin 中秋节快乐 atau mungkin untuk besok adalah 国庆节快乐, ya. 国庆节快乐. Bukan. Tidak digabung ya. 国庆节快乐 itu artinya selamat hari kemerdekaan. Terus saya kasih contoh kalau misalnya untuk hari ulang tahun kita bilangnya 生日快乐 ya. Ya, 生日快乐. 祝你生日快乐 ya. Selamat ulang tahun. Jadi 祝你生日快乐. Oke? Saya rasa cukup. Oke, 不客气 ya, 不客气. 班长, saya rasa cukup ya.
Ya, cukup ya, Lasse. Karena waktunya nanti minggu depan kita boleh latihan pinyin lagi ya. Oke. Oke, 谢谢老师呀。谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快。周末愉快itu artinya have a nice weekend. Boleh nggak 周末快乐? Boleh juga sih. Tapi biasanya rata-rata kebiasaan bilang 周末愉快，周末愉快ya. Oke. Untuk kesempatan lain saya akan tulisin. Oke. 再见，谢谢大家，大家加油。谢谢老师。不客气。谢谢同学们. Untuk hari Selasa ya, kita ada IG Live ya, itu program Cai Laosu menjawab ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ntar akan dijawab oleh Laosu di hari Selasa ya. Benar Laosu ya? Ya, benar. Jam 3 sore ya? Ya. Oke, kalau gitu terima kasih Laosu, 谢谢老师。不客气，不客气，谢谢同学们，谢谢同学们，谢谢老师，大家周末愉快，谢谢老师，谢谢老师，再见，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，祝你们周末愉快，谢谢班长老师，谢谢班长，谢谢班长，再见，大家，谢谢老师。谢谢老师，谢谢老师，再见，老师，谢谢，拜拜。